Ya, halo teman-teman semuanya, Marhainers di sini kembali lagi bersama aku, Gracia Christopher, akrab disapa dengan Gret dari Marhainers Project. Di sini adalah kamarku yang cukup sederhana, dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat humanisme. Filsafat humanisme itu adalah salah satu dari 6 aliran filsafat, yaitu ada filsafat idealisme, ada filsafat humanisme, rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan juga konstruktivisme. Nah, jadi jika dikatakan sebenarnya banyak di akhir-akhir ini teman-teman kita di forum diskusi yang membahas terkait filsafat humanisme ini yang dikatakan sebagai agama baru begitu. Karena acuan mereka akan mungkin entah ini salah tafsir atau bagaimana. Tapi setelah hasil tinjauanku kembali dari bukunya Homo Deus yang diciptakan oleh Yuval Noah Harari, itu filsafat humanisme ini bukanlah membahas terkait bagaimana filsafat humanisme ini menjadi suatu agama baru. Nah, ini yang sering salah tafsir. Jadi filsafat humanisme ini adalah salah satu dari 6 aliran filsafat yang dibagi menjadi 6 begitu. Dan jika kita berbicara mengenai bagaimana sejarah dari filsafat humanisme ini sendiri, jika kita telisik lebih jauh sebelum ke gerakan sastra dan pendidikan Renaissance, filsafat humanisme ini lahir dari gagasan dasar konsep paideia di Yunani kuno, itu untuk humanisme kuno, yang dimana pada saat itu para cendekiawan di Yunani kuno itu melakukan beberapa pencerahan melalui gerakan sentral, di mana gerakan itu lebih mengutamakan martabat kemanusiaan, martabat manusia, dan juga melalui akal budi. Jadi memang secara intelektual peran para cendekiawan pada saat itu bermain di gerakan tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu menuju abad ke-14 hingga abad ke-16 di Italia, muncul kembali filsafat humanisme yang muncul dari gerakan sastra dan pendidikan dari Renaissance. Nah, dalam gerakan sastra dan pendidikan Renaissance itu, salah satu tokoh ternamanya yaitu Francesco Petrarca melakukan banyak penyadaran yang berfokus pada moralitas manusia, martabat hidup, dan juga nilai hidup aktif dari setiap manusia yang ditemuinya. Jadi yang banyak dibahas di forum-forum diskusi di meja kopi itu terkait dengan filsafat humanisme, di mana bercerita tentang salah satu orang Inggris di abad ke-12 yang mana pergi ke Timur Tengah, ceritanya kan pergi ke Timur Tengah, lalu ada seseorang yang berkata kepada orang ini tersebut, orang Inggris ini, jika kamu ingin menyelamatkan orang Muslim, artinya kamu gila. Di situ kan kita melihat bagaimana moralitasnya diuji. Apakah dia ingin menyelamatkan orang untuk mendapatkan suatu pahala, untuk mendapatkan berkah, atau memang karena murni kemanusiaan, karena hak asasi manusia. Di sini berbicara lagi tentang sangat rekatnya humanisme ini terhadap kemanusiaan, itulah teman-teman. Dan berbicara lagi terkait aliran-aliran filsafat ini, aku akan coba bahas di konten-konten selanjutnya, karena terbagi lagi menjadi 6 aliran filsafat ini. Mungkin nggak terlalu banyak yang bisa aku jelaskan, kawan-kawan mungkin bisa koreksi kembali jika teman-teman ada kontra dengan apa yang aku sampaikan. Kembali lagi, aku hanya tidak memiliki legalitas di sini untuk mengajarkan teman-teman semua. Ini konten bisa kawan-kawan tafsirkan sendiri apakah bersifat edukatif ataupun hanya sekedar mencoba untuk membuka pikiran teman-teman, membuka kesadaran teman-teman bahwa sangat penting untuk kita menekuni literasi, menekuni bacaan-bacaan literatur, dan berbicara filsafat sendiri itu adalah salah satu dari, bukan salah satu tapi bisa dibilang kalau berbicara filsafat adalah induk dari seluruh ilmu pengetahuan begitu. Itu aja sih teman-teman, pembahasan hari ini nggak terlalu panjang lebar. Aku harap teman-teman bisa pantengin terus konten-konten kami, perkembangan kami di Marhainers Project, dan aku harap teman-teman nggak patah semangat untuk terus belajar. Terima kasih.